Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Pemirsa yang budiman, kondisi sebelum Rasulullah menerima wahyu Al-Quran, masyarakat jahiliyah Mekah bukan hanya mereka diliputi dengan kejahilan dari segi ketauhidan. Jahil dari segi ketauhidan artinya mereka tidak mengenal Tuhan yang esa. Mereka menyembah banyak berhala sebagai wasilah, sarana untuk dikabulkannya hajat-hajat mereka. Oleh karena itu mereka meletakkan sejumlah berhala di sekitar Ka'bah yang masing-masing berhala memiliki tujuan penyembahan sendiri-sendiri. Ada yang dimintakan untuk mendapatkan perlindungan ketika berdagang. Ada yang sebagai sarana untuk meminta keselamatan di dalam ternak yang digembalakannya. Ada yang meminta sebagai sarana untuk mendapatkan keturunan, untuk dimenangkan dalam peperangan, dan lain sebagainya. Sehingga disebutkan dalam tarikh di sekitar Ka'bah ada kurang lebih 360 berhala yang diletakkan dengan maksud dan tujuan yang berbeda-beda dari para penyembahnya. Di luar daripada itu, masyarakat jahiliyah mereka tidak percaya akan adanya hari akhir. Mereka menganggap bahwa hidup ini hanya sekali, pada saat ini saja di dunia, setelah itu mati berkalang tanah, tidak akan dibangkitkan kembali. Maka dari dua asas pemahaman yang ada pada orang-orang jahiliyah ini melahirkan perilaku-perilaku kezaliman lainnya. Seperti mereka memperbudak orang lain. Mereka mengambil hak-hak dari orang lain secara zalim, praktek riba dan sebangsanya. Ini berkembang di tengah-tengah masyarakat. Sekali lagi, ini bermuasal karena mereka merasa hidup ini hanya sekali dan kemudian tidak akan dimintai pertanggungan jawab. Pemirsa yang budiman, keadaan ini yang membuat seorang insan yang berbudi luhur, Muhammad SAW, ketika berusia 40 tahun, gelisah dengan kondisi kaumnya. Tinggal di kota Mekah, bekerja keras, namun kemudian sebagian melakukan perbuatan-perbuatan buruk, menghamburkan harta dengan berfoya-foya, berjudi, bermaksiat, mabuk-mabukan dan sebagainya. Sementara di sisi lain mereka mendapatkan harta dengan cara yang tidak benar, dengan menginjak, dengan menzalimi orang lain. Bahkan dalam kondisi jahiliyah tidak ada keprihatinan kepada kondisi orang-orang yang kekurangan ataupun terlantar. Mereka hidup individualis, mengutamakan keselamatan, kesenangan, kepentingan diri sendiri. Keresahan ini yang kemudian ada pada diri Muhammad SAW yang membuatnya kemudian mengambil jarak dari kaumnya, menyepi, berangkat di sore hari, naik ke atas bukit Jabal An-Nur untuk kemudian di sana bertahanuts, menyepi di Gua Hira, merenungkan keadaan kaumnya.
hingga kemudian akhirnya Allah mengutus malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu Al-Quran, dan selanjutnya Rasulullah SAW diperintahkan dengan Al-Quran ini mengajak masyarakat untuk keluar dari kezaliman jahiliyah dengan mereka beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, dan kemudian menata perilaku hidup mereka sesuai dengan nilai-nilai Qur'ani yang menghilangkan kezaliman yang dilakukan oleh manusia terhadap orang yang lain. Itulah sebabnya maka kemudian kaum muslimin sebagai orang yang mengikuti Rasulullah dan beriman kepada apa yang terkandung di dalam Al-Quran, hendaknya memiliki komitmen untuk menjalankan ajaran agama, tidak hanya mencari keselamatan individu pribadi, melainkan kita mencari keselamatan bersama-sama menuju negeri akhirat. Itulah sebabnya kemudian Al-Quran mengajarkan kita bukan hanya bagaimana kita baik dalam beriman dan beribadah kepada Allah, namun juga memiliki kepekaan dan komitmen sosial untuk saling tolong-menolong, saling bahu-membahu mengatasi masalah-masalah yang ada di tengah masyarakat. Maka Al-Quran mencela orang-orang yang mengaku beragama namun perilakunya justru menelantarkan anak yatim, tidak peduli dengan orang-orang yang kesulitan di sekelilingnya. Dalam surah Al-Ma'un, Allah mengingatkan, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahudzu 'ala ta'amil miskin. Siapakah orang yang mendustakan agama? Mereka ini orang yang menghardik, mengusir, tidak peduli kepada anak-anak yatim, dan juga tidak memberi makan kepada orang-orang yang kekurangan di sekitarnya. Oleh karena itu, pemirsa yang budiman, di bulan Ramadan kita belajar merasakan lapar hanya dalam kurun waktu tertentu. Bahkan sebelumnya kita sudah sanggup dengan makan sahur yang cukup. Sementara realita di masyarakat, ada orang-orang yang lapar tidak tentu kapan mereka dapat bisa makan. Dan lapar mereka tidak jelas kapan dimulai, karena tidak diawali dengan bekal sahur, berbeda dengan puasa kita. Maka hendaknya puasa ini melahirkan komitmen kita untuk saling peduli kepada orang-orang yang kekurangan hidupnya di sekeliling kita. Semoga kita bisa memetik hikmah dari ibadah saum Ramadan tahun ini, sehingga kita betul-betul menjadi orang-orang yang muttaqin. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.